Baik, terima kasih banyak untuk Anda, pemirsa Mara TV Nusantara yang pagi ini sudah menyaksikan program Sapa Pagi. Tentunya saya masih berbicara dengan beliau, Bapak HR Wahyu Debas Saputro Esa sebagai kuasa hukum terpidana dengan tema kita adalah terpidana kasus pembunuhan mencari keadilan melalui peninjauan kembali atau PK. Tadi di awal Pak Wahyu sebagai kuasa hukum terpidana ini sudah menyampaikan bahwa sebetulnya mereka ada semacam dipaksa untuk mengakui bahwa mereka sebagai pelaku pembunuhan dengan cara penembakan kepada korban yang kebetulan adalah korban ini sama-sama warga di satu kecamatan yang sama meskipun juga desanya berbeda ya, bahwa kasus ini sebetulnya sudah vonisnya sudah diputus tahun 2019 lalu bahwa Pak Nito dan rekannya ini dikenakan vonis 15 tahun penjara yang kemudian saat ini sudah berjalan sekitar 4 tahun. Tadi ada beberapa hal yang menurut tim kuasa hukum atau Pak Wahyu ini dalam tanda kutip aneh dari beberapa hal yang sudah dipaparkan tadi ya. Jadi dari kenapa kok akhirnya mau mengakui ya kan, karena faktornya dipaksa tadi gitu kan. Baik, saya akan kembali untuk berbincang dengan Pak Wahyu. Pak Wahyu. Ya, siap. Iya, Balu. Bapak, tadi kan memang beberapa kali panjenengan menyampaikan bahwa memang mereka dipaksa dan kasus ini berasa kasus yang aneh gitu loh, karena dari beberapa fakta yang ada di persidangan yang waktu itu tahun 2019 berjalan waktu itu memang ada beberapa poin-poin yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wahyu. Kemudian fakta yang ada sampai akhirnya dilakukan untuk peninjauan kembali atau PK. Pak Wahyu, yang kita sangat penasaran adalah ini Pak Wahyu kan memang kuasa hukum yang sekarang ya Pak ya, karena dulu ketika kasus ini awalnya bergulir sampai kemudian diputuskan vonis memang ada tim kuasa hukum yang lain, artinya adalah bukan Pak Wahyu dan tim kan begitu ya Pak ya. Betul, betul. Ya, tetapi dari keterangan yang istilahnya adalah diberikan oleh Pak Nito dan rekannya, Pak Mat ya tadi namanya. Betul, Pak Ahmad. Ya, Muhammad alias Mat. baik Pak Wahyu, apa sih kalau menurut pengakuan dari keduanya, mengapa Pak mereka artinya adalah benar-benar tidak berani berkata tidak? Padahal kalau dari istilahnya beberapa fakta yang disampaikan tadi bahwa saat kejadian mereka tidak ada di tempat loh. Iya kan? Apakah ada poin-poin yang membuat mereka istilahnya adalah akhirnya tidak bisa berkata tidak? Poin-poin istilahnya adalah yang mohon maaf nih mengatakan bahwa kamu nanti akan bla 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 kalau memang mau mengakui dan sebagainya. Gimana Pak Wahyu? Betul. Ya. Setelah sebelum kami mengajukan permohonan peninjauan kembali ini, kami menemui terpidana yaitu Nito dan Mat. Kami menanyakan betul-betul kenapa, bagaimana, kok sampai begini. Menurut pengakuan dari beliau, terutama saudara Ahmad, awalnya saudara Ahmad ini ditangkap atas kasus penadahan sepeda motor. Ya. Dan itu kejadian di bulan April 2018, beliau ditangkap 1 tahun setelahnya. Setelah itu saudara Ahmad awal mulanya ditangkap dengan kasus yang berbeda. Namun menurut pengakuan saudara Ahmad ini dijanjikan bebas dari tuntutan atau dari kasus yang awal mula, Ya. yaitu ditangkapnya atas kasus penadahan kalau tidak salah itu, agar mengaku atau membuat skenario pembunuhan, yaitu apa? Ditunjukkan beberapa foto yang mana foto tersebut adalah orang-orang di sekitar desanya. Kenalkah nama ini? Kenalkah orang ini? Kenalkah orang itu? Nah, itulah yang disampaikan oleh saudara Ahmad. Pengakuannya saudara Ahmad ini, bahwa hanya ditunjukkan, untuk selanjutnya tidak tahu. Namun setelah itu, berdasarkan pengakuan dari saudara Ahmad dan saudara Nito, ini dipaksa untuk mengakui, dipaksa untuk boleh dibilang membuat cerita ya, Ya. karena cerita ini memang tidak ada. Jadi dibuat seolah-olah ada itu pembunuhan, yang mana itu saudara Nito dan saudara
Santoso yang DPO kata ini dan saudara Ahmad ini berkumpul untuk meminjam uang kepada Ahmad. Padahal faktanya kalau secara ekonomi, secara finansial, Nito dengan Ahmad ini lebih sejahtera Nito. Mana mungkin Nito pinjam uang ke Ahmad? Itu awal mulanya. Apa alasannya pinjam uang? Yaitu untuk membunuh pembunuh bayaran. Sehingga itulah cerita yang dibuat sehingga memunculkan statement bahwa sebelum terjadi pembunuhan itu Nito meminjam uang kepada Ahmad untuk membayar pembunuh bayaran. Setelah itu dilakukanlah perencanaan yang ditempatkan di rumah Santoso ini yang katanya sekarang DPO namun tidak pernah ditangkap dan berkeliaran dan tidak lari kemana-mana. Disitulah awal mulanya. Sehingga timbullah cerita bahwa seolah-olah Nito yang melakukan perencanaan. Namun anehnya putusannya kenapa turut serta. Dan sampai sekarang ini belum ada. Jadi itulah pengakuan dari saudara Ahmad bahwa awal mulanya sebenarnya kasus berbeda, bukan kasus pembunuhan. Namun entah bagaimana caranya bisa timbul kasus pembunuhan itu. Karena kenapa? Dari 2018 sampai 2019 ini tidak ada desas-desus atau isu-isu siapa yang membunuh, tidak ada. Jadi ini kayak senyap gitu. Terpidana Nito dan terpidana Mat saat ada acara pengajian mengenang kematian korban ini, mereka selalu datang ikut pengajian apa segala macam. Jadi kayak tidak ada apa-apa dan memang sebenarnya tidak ada apa-apa karena saat kejadian mereka tidak ada di tempat perkara, tidak ada di tempat kejadian. Mungkin gitu. Baik. Artinya adalah saat ini PK atau peninjauan kembali yang diajukan dan memang saat ini memang dihandle oleh Pak Wahyu dan tim ini memang memecahkan skenario ini ya Pak ya, memecahkan skenario ini dan juga artinya adalah mencari siapa istilahnya otak dari semuanya ini kan seperti itu Pak. Artinya adalah Pak Nito dan juga Pak Ahmad tadi yang muncul di tayangan televisi kita tadi ya Pak ya. Betul. Baik. Saat ini mereka berdua ada di rutan mana, Pak Wahyu? Ada di rutan Sumeneb. Baik. Di rutan Sumeneb ya. Dan Pak Wahyu, kenapa PK ini baru dikeluarkan atau diajukan setelah 4 tahun berjalan, Pak? Begini, itu yang saya katakan tadi, karena dari awal hingga sebelum permohonan peninjauan kembali ini diajukan, mereka masih merasakan ketakutan itu. Jujur mereka sejak saya tanyakan kenapa waktu itu kok tidak bersuara atau bagaimana, ya kami takut Pak. Itu pengakuan dari mereka. Mungkin kalau nanti di YouTube ada itu eksklusif langsung pengakuan mereka itu, bagaimana caranya mereka biar bisa ngaku, itu ada itu di videonya itu. Jadi mereka takut dan tidak paham apa sih proses selanjutnya. Mereka dan keluarga menganggap kalau sudah putus di kasasi udah selesai. Padahal masih ada upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali. Baik. Mereka takut tapi tidak paham, tidak mengerti bagaimana caranya, apalagi masyarakat memang banyak yang, mohon maaf Pak Wahyu, masih awam mengenai hukum tetapi ingin tetap memperjuangkan untuk keluarganya bahwa mereka tidak melakukan itu. Garis besarnya seperti itu ya Pak Wahyu ya? Betul. Iya. Pak Wahyu, untuk PK ini sudah dimasukkan ya Pak ya, atau peninjauan kembali sudah dimasukkan ke pengadilan negeri ya Pak ya? Betul. Peninjauan kembali ini dengan ditemukannya bukti-bukti baru, kemarin kita sudah ajukan dan sudah disidangkan, namanya sidang novum, ya kan? Sidang novum itu intinya menguji atau melihat cocokkah bukti baru ini diajukan ke Mahkamah Agung untuk diperiksa kembali. Nah, alhamdulillah kemarin dari beberapa novum, semuanya seluruhnya ada 6 novum yang kami ajukan. Alhamdulillah telah disumpah oleh Pengadilan Negeri Sumeneb untuk diajukan ke Mahkamah Agung. Nah, kami berharap setelah sesampainya di Mahkamah Agung, hakim pemutus di Mahkamah Agung
memberikan putusan yang seadil-adilnya bahwa memang benar ini orang tidak bersalah Ya. kok dijadikan terpidana. Mungkin begitu, Pak. Baik. Artinya ini oke lah, sudah disidangkan kemarin yang pertama ya, namanya sidang novum ya. Nanti tentunya pasti akan melalui proses ya Pak ya, sampai akhirnya diketahui bagaimana hasilnya. Dan yang seperti ini apakah juga akan kita sebagai masyarakat awam, mohon maaf Pak Wahyu kan tidak mengetahui itu PK itu bagaimana, kan seperti itu. Taunya adalah peninjauan kembali PK, tapi kan tidak tahu bagaimana proses untuk PK dan sebagainya. Nanti juga akan menghadirkan istilahnya, mohon maaf nih, saksi dan sebagainya ya Pak Wahyu ya ini. Sudah kemarin saksi-saksi dan bukti-bukti sudah disumpah di pengadilan. Jadi sekarang tinggal dikirim ke Mahkamah Agung berkasnya untuk diperiksa. Baik. Uh, Ya, baik. Pak Wahyu, kita break dulu Pak. Nanti kita akan lanjut lagi mengenai tema kita di kesempatan kali ini ya Pak ya. Oke, siap. Ya. Baik, pemirsa Mari TV Nusantara, jangan kemana-mana, kita akan berbincang masih mengenai terpidana kasus pembunuhan mencari keadilan melalui peninjauan kembali atau PK. Tetap di Sapa Pagi dari Madu TV Nusantara.